Saya Disti Larasati, saudara Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Hari ini, saudara, rencananya jajaran Polairut akan melanjutkan pembongkaran pagar laut di wilayah Tangerang, Banten hari ini. Sebelumnya, saudara, pembongkaran pagar laut ini memang sudah dilakukan setiap harinya dan setidaknya sudah 15,5 kilometer pagar laut yang dibongkar oleh petugas, saudara. Dan pagi ini rencananya pembongkaran pagar laut akan terus berlanjut. Seperti yang kita ketahui, pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang ini sepanjang 30 km. Dari 30 km ini setidaknya ada 15,5 km yang sudah dibongkar oleh petugas. Dan hari ini rencananya jajaran Polairut akan melanjutkan pembongkaran pagar laut. Informasi lebih lengkapnya kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Renata Panggalo yang berada di Pluit, Jakarta Utara. Selamat pagi, Renata. Renata, jadi rencananya ada berapa personil dari Polairut yang akan melakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang, Banten, dan pada pukul berapa rencananya akan berangkat untuk menuju ke Tangerang untuk membongkar pagar laut ini, Renata? Iya, Adisti, dari informasi yang kami dapatkan saat mengamati apel persiapan yang dilakukan oleh Dit Polairut sebelum melakukan patroli dan juga penindakan pagar laut, ini sekitar 25 personil yang akan diterjunkan untuk melakukan patroli sekaligus penindakan pencabutan pagar laut. Dan juga yang informasi kami dapatkan memang seusai apel nantinya akan langsung diberangkatkan begitu rombongan ataupun personil dari Dit Polairut Polda Metro Jaya. Nah, hari ini rencananya titik yang akan dilakukan pembongkaran adalah Tanjung Pasir. Ini merupakan sebuah desa begitu di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, di perairan Tangerang. Nah, kita tahu memang ada sekitar 6 kecamatan begitu ya yang terdampak dari pagar laut sepanjang 30,16 km ini. Dan sampai hari ini memasuki hari ke-6 sudah ada sekitar 15,5 km pagar yang sudah berhasil dicabut. Jadi sekitar setengahnya lagi begitu ya, saudara. Ini masih akan terus dilakukan dan targetnya ya sekitar 10 hari ke depan begitu dari jajaran TNI AL kemudian jajaran kepolisian ini akan melakukan pencabutan pagar laut. Dan pada giat hari ini nantinya akan dipimpin oleh Direktur Kepolisian Air dan Udara Polda Metro Jaya, Kombes Joko Sadono. Hari ini juga akan membawa sebanyak 5 kapal, salah satunya adalah kapal KPC, yaitu kapal pemburu cepat dan juga kapal LCT. Ada 25 personil nantinya yang akan diterjunkan langsung menuju ke Tanjung Pasir. Ini estimasinya sekitar kurang dari 1 jam begitu ya, dari titik kami di Pluit sampai nantinya ke desa Tanjung Pasir yang merupakan salah satu titik yang menjadi ataupun terdampak dari pagar laut ini. Kalau kita amati juga Adisti dan juga saudara, cuacanya ini memang sedikit cerah, namun memang kalau dari yang kami pantau berdasarkan ramalan cuaca dari BMKG ini memprediksi ada hujan ringan di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Karena kita tahu cuaca ini juga menjadi salah satu kendala dalam proses pembongkaran pagar laut yang sudah dilakukan sejak hari Rabu yang lalu. Dan ini akan kami terus pantau bagaimana situasinya, bagaimana prosesnya, dan akan dilakukan juga patroli, saudara. Tentu juga ini berkaitan dengan penyelidikan yang sedang dilakukan begitu. Ini yang terus kami pantau juga, nanti akan kami tanyakan bagaimana proses pencabutannya dan juga apakah polemik pagar laut ini sudah dimulai begitu penyelidikannya dari pihak kepolisian. Adisti. Oke, baik. Tadi Anda menyebutkan ada 5 kapal yang kemudian dikerahkan dari Polairut tadi tempat Anda melaporkan di Pluit menuju ke Tanjung Pasir di Kabupaten Tangerang. Selain 5 kapal, apakah nanti juga akan mengerahkan sejumlah alat khusus untuk melakukan pembongkaran pagar laut hari ini, Renata?
Iya, Adisti, ini yang masih kami terus gali informasinya karena terakhir yang kami tanyakan kepada petugas memang proses pembongkaran ini nantinya akan dilakukan secara manual. Jadi menggunakan kapal-kapal yang sudah saya sebutkan tadi, salah satunya itu merupakan kapal pemburu cepat dan juga LCT. Tadi saya tanyakan apakah nantinya juga akan mengerahkan sejumlah perahu karet begitu untuk kemudian bisa menjangkau lebih dekat pagar laut yang akan dicabut. Tetapi memang dari pernyataan petugas mengatakan bahwa penggunaan perahu karet ini tidak begitu efisien ataupun efektif karena takutnya nanti akan terkena sejumlah benda-benda tajam yang ada di sekitar pagar laut. Ini tentu yang juga menjadi salah satu concern ataupun perhatian yang nantinya akan dilakukan oleh para petugas karena kalau dari sejumlah pelajaran-pelajaran begitu ya bisa kita katakan Adisti dan juga saudara dari 6 hari sudah dilakukannya proses pencabutan ini memang ada sejumlah kendala yang ditemui oleh para petugas baik itu dari TNI AL maupun polisi. Misalnya ini ukuran dari bambunya kita tahu sendiri ini besar dan juga tebal. Kemudian ini juga posisi bambunya rapat. Kemudian kedalaman dari pagar-pagar bambu itu sendiri dan kita tahu ini tertancap di dalam pasir yang begitu dalam sehingga ini dibutuhkan effort ataupun usaha yang lebih besar begitu ya untuk secara manual bagaimana kemudian pagar-pagar ini bisa dicabut. Kita pantau terus bagaimana perkembangan dari pembongkaran hari ini, Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juga juru kamera ada Julian Fernando melaporkan langsung dari Pluit Tangerang. Pluit Jakarta Utara maksud kami. Terima kasih. Informasi terkait dengan pembongkaran pagar laut di pagi hari ini yang akan kembali dilanjutkan di wilayah Tangerang, khususnya di Desa Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Malaika Kridaman dan juga juru kamera ada Yohan Bagja di sana. Selamat pagi Malaika. Malaika, jadi jam berapa pembongkaran pagar laut ini akan kembali dilanjutkan di pagi hari ini dan rencananya targetnya berapa kilometer yang nanti akan dibongkar, Malaika? Ya Adisti, kalau pukul berapa sebetulnya tadi pihak dari TNI AL begitu ya sudah mulai bergerak dari pos AL Tanjung Pasir ke tempat pembongkaran pagar laut itu sekitar pukul 7.30 dan tadi kalau berdasarkan jaraknya begitu ya dari pos TNI Tanjung Pasir hingga ke nantinya ke tempat pagar lautnya itu berjaraknya cukup jauh sekitar 15 km dan memang kalau dari 15 km ini jaraknya melihat juga dari kondisi laut yang cukup pasang dan berombak ini bisa memakan waktu sekitar 1 jam begitu ya dan kalau kita perhitungkan artinya tadi sudah mulai bergerak dari pukul 7.30 artinya sampai di tempat pembongkaran pagar laut itu bisa sekitar pukul 8.30 artinya mungkin saat ini sudah mulai proses pembongkaran karena memang dari kemarin hingga saat ini terhitung gitu ya yang sudah terbongkar itu sekitar 15,5 km pagar laut artinya tinggal atau hanya tersisa sekitar 14 km lagi dan memang kalau untuk proses pembongkarannya ini kalau kita lihat berapa targetnya tadi kami juga sudah sempat menanyakan ke pihak TNI AL namun kalau soal target mereka belum bisa memastikan karena dari kemarin-kemarin kalau kita bandingkan kendalanya juga cukup berbeda dengan kendala hari ini. Kalau kemarin Adisti dan juga saudara kendalanya di cuaca, baik itu dari kondisi laut yang cukup pasang, jadi sehingga pihak TNI AL ini kesulitan begitu ya untuk mencabut atau membongkar pagar laut ataupun dari kondisi cuaca yang hujan begitu ya. Jadi dari pihak TNI AL harus pulang atau kembali ke pos AL Tanjung Pasir lebih cepat dari perkiraan karena kalau biasanya setiap harinya pembongkaran pagar laut ini memakan waktu sekitar 12 jam atau setengah hari dan kalau hari ini berdasarkan tadi kami juga sempat sudah berbincang dengan pihak TNI AL begitu ya kendalanya kalau hari ini itu lebih kepada jenis dari bambu pagar laut itu sendiri karena memang
dengan yang kemarin, pagar lautnya itu jenis bambunya jauh lebih kecil sehingga lebih mudah untuk para TNI AL maupun para masyarakat yang ikut membantu proses pembongkaran pagar laut ini untuk mencabut atau membongkar pagar laut. Sedangkan kalau untuk hari ini memang pagar laut di arah Tanjung Pasir menuju Mauk begitu ya. Untuk pagar lautnya itu sendiri bambu-bambunya itu jauh lebih besar, artinya memang akan mengalami sedikit kesulitan dan ini juga yang akan membuat proses pembongkaran atau pencabutan pagar laut lebih lama. Adisti. Ada berbagai tantangan, salah satunya tadi Anda sebutkan ada karena cuaca, pasang air laut, kemudian juga bambu yang tebal begitu ya, yang kemudian juga cukup menyulitkan petugas untuk melakukan pembongkaran laut. Nah, nanti juga kan akan ada tim atau petugas dari Polairut juga yang akan berkolaborasi dengan TNI Angkatan Laut. Nanti akan seperti apa mekanismenya atau skemanya? Apakah nanti akan ada pembagian wilayah untuk melakukan pembongkaran atau seperti apa, Malaika? Adisti, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang untuk hari ini pembongkaran pagar laut masih di kawasan atau wilayah Tanjung Pasir. Artinya memang kalau berdasarkan tadi dari pihak TNI AL ini sudah bergerak dari pos AL Tanjung Pasir menuju ke tempat pembongkaran ini dari pukul 7.30 dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan Pol Air juga sudah menuju Tanjung Pasir. Artinya memang untuk pembongkaran dan untuk sistem atau mekanisme pembagian tugas begitu ya antara TNI dan juga Polri ini akan bertemu di tempat atau bertemu langsung di tempat pagar laut begitu Adisti, karena memang lagi-lagi jarak antara pos AL Tanjung Pasir menuju ke pagar laut itu cukup jauh sehingga memang akan sangat mempermudah komunikasi dan juga koordinasi jika TNI Polri ini langsung bertemu di tempat pembongkaran pagar laut dan juga langsung melihat kondisi dari bambu pagar laut itu sendiri, karena memang seperti yang tadi saya sudah katakan untuk hari ini kendalanya cukup lumayan sulit Adisti dan juga saudara melihat kondisi dari atau melihat bentuk dari bambu pagar laut yang cukup besar, cukup tebal dan itu yang membuat kesulitan para mungkin nanti TNI dan Polri melakukan pembongkaran ataupun pencabutan dari pagar laut. Namun memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan untuk pihak Polri maupun TNI akan langsung bertemu di tempat pencabutan pagar laut di kawasan Tanjung Pasir menuju Mauk, Adisti. Oke, baik. Nanti kami akan update lagi informasinya dari Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang bersama dengan Malaika Kridaman dan juga juru kamera ada Yohan Bagja di sana. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman dan juga juru kamera Yohan Bagja melaporkan langsung dari Kabupaten Tangerang. Informasi terkait dengan perkembangan pembongkaran pagar laut yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dan juga Polairut di hari ini masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adisti Larasati. Saudara, hari ini pembongkaran pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang terus dilanjutkan. Dan hari ini Polairut dari Pluit, Jakarta akan bergegas untuk bergabung bersama dengan personel TNI Angkatan Laut untuk melakukan pembongkaran pagar laut yang saat ini memang sudah terus dilanjutkan. Seperti yang kita ketahui, saudara, pagar laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten ini terpasang sepanjang 30 km. Di hari ke-6 setidaknya sudah ada 15,5 km pagar laut yang dibongkar oleh petugas. Itu artinya perlu waktu setidaknya kurang dari sepekan lagi jika memang pembongkaran pagar laut ini terus dilanjutkan setiap harinya dengan target per harinya 5 km. Tapi kemudian yang menjadi tantangan di lapangan atau di laut
yang sudah tadi disebutkan oleh jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman dan juga Renata Panggalo, memang ada sejumlah kesulitan. Pertama adalah tantangannya soal cuaca. Ketika pembongkaran pagar laut ini akan dilakukan, kemudian cuacanya tidak mendukung, salah satunya adalah air pasang laut, maka tentu saja petugas yang ingin melakukan pembongkaran pagar laut ini kesulitan untuk membongkar pagar laut sesuai dengan targetnya setiap harinya 5 km. Dan juga bambu-bambu yang memang sudah terpasang di pagar laut Tangerang ini juga bambu-bambu yang kemudian tadi disebutkan adalah bambu-bambu yang tebal begitu dan terpacuk atau tertanam di laut ini juga cukup kuat begitu ya, belum lagi dasar lautnya juga yang kemudian berpasir. Inilah yang kemudian juga menjadi kesulitan tersendiri bagi petugas untuk melakukan pembongkaran pagar laut di Tangerang. Tapi hari ini petugas dari TNI Angkatan Laut dan juga Polairut rencananya memang akan kembali membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang. Saudara, kami akan berbincang dengan narasumber di pagi hari ini dalam Breaking News Kompas TV. Kita bergabung bersama dengan Mbak Susan Herawati yang merupakan Sekjen Koalisi untuk Keadilan Perikanan atau KIARA. Selamat pagi Mbak Susan melalui sambungan daring. Selamat pagi Kak Adis. Oke, kita kembali bertemu lagi Mbak Susan. Mbak Susan, ini kan kalau kita lihat ya, ini sudah hampir sepekan begitu ya, pembongkaran pagar laut ini terus dilakukan. Apa yang perlu dikritisi atau di-highlight soal pembongkaran pagar laut ini? Iya, pertama kita apresiasi untuk kawan-kawan yang turun ya dan melakukan pembongkaran dari pagar laut ini, karena memang kalau kami yang di pesisir tahu ini adalah musim yang luar biasa tantangannya karena ombaknya tinggi, kemudian juga anginnya kencang gitu. Tapi memang dari pantauan kami yang menarik adalah ketika kita melihat bagaimana nanti negara bersikap gitu ya, kalau kemudian pagarnya terbongkar, si pelakunya terbongkar juga gitu ya. Tapi dari pantauan kami ternyata memang hari ini kita melihat ada upaya untuk meringankan para pelaku penjahat lingkungan ini gitu. Contohnya, upaya meringankan pelaku tindakan kejahatan inilah yang kemudian nanti saya akan tanyakan lagi ke Mbak Susan. Tapi saya potong dulu, maaf sekali Mbak Susan, karena kita punya gambar terbaru dan ini adalah visual terkini dari markas Polairut di Pluit, Jakarta Utara, di mana tim kami yakni jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juga juru kamera ada Julian Fernando bersama dengan petugas ataupun tim dari Polairut ini akan sebentar lagi akan bergegas menuju Kabupaten Tangerang, wilayah di mana pembongkaran pagar laut ini akan dilanjutkan hari ini, saudara. Dan sepertinya sebentar lagi jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juga juru kamera Julian Fernando bersama dengan tim dari Polairut ini akan menuju ke Kabupaten Tangerang, di mana lokasi pembongkaran pagar laut ini akan dilanjutkan, saudara. Melanjutkan lagi Mbak Susan. Mbak Susan, ini tadi Anda menyebutkan ada upaya meringankan. Ini maksudnya seperti apa upaya meringankan? Ya, karena Menteri KKP beberapa kali ya dia mengatakan sanksinya gitu ya, dendanya adalah administratif. Dan ternyata kita melihat dari pantauan kami gitu, denda itu akan dikenakan 18 juta per kilometer. 18 juta per kilometer? Ya. Artinya kalau dikalikan dengan 30 kilo gitu ya hari ini gitu, itu tidak, saya yakin itu lebih murah daripada biaya membangun pagarnya. Bahkan untuk bambu-bambunya saja masih lebih mahal bambunya ketimbang dendanya gitu. Jadi ya memang ini adalah satu upaya untuk meringankan diskon besar-besaran gitu ya dari negara gitu. Dan ini yang perlu dikritisi, hanya denda administratif saja yang tadi Anda sebutkan ada kalau tidak salah per kilometernya itu 18 juta. Anda melihat ini benar-benar tidak sepadan sama sekali dengan apa yang kemudian menimpa saat ini nasib nelayan yang kesulitan.
kerusakan ekologi, kemudian orang yang kemudian hari ini turun harus berhadapan dengan ombak tinggi, itu ada ancaman nyawa mereka gitu ya. Kemudian juga kawan-kawan yang kehilangan bukan hanya mata pencariannya, tapi itu pasti ekosistem pesisirnya rusak gitu. Dan ini kemudian menggambarkan bahwa negara sekali lagi gitu ya tidak tegas. Artinya besok-besok nih kalau ada para pelaku penjahat lingkungan gitu ya, ya sudah dirusak dulu aja, nanti dendanya juga nggak besar-besar banget gitu. Jadi kayak kita nih dihadapkan dengan situasi yang apa ya, negara tuh terlihat banget gitu, tidak punya power terhadap korporasi gitu. Oke, jadi menurut Anda ini sama sekali tidak sepadan ya? Tidak sepadan. Ya kita lihat ya bapak-bapak ini dari pagi sudah turun, kawan-kawan nelayan itu bahkan kemarin turun kalau dari cerita kawan-kawan kami di lapangan gitu ya membantu pembongkaran ya, tapi sekali lagi kalau kemudian dendanya seperti ini ya tidak sepadan sama sekali, dan kami takut kalau kemudian nanti KKP terus menerbitkan PKKPRL atau izin-izin di pesisir untuk pemanfaatan ruang, ya ujung-ujungnya ya denda-denda seperti ini aja gitu, walaupun ekosistem lautnya ini dirusak gitu oleh perusahaan. Tapi kalau secara aturan seharusnya selain denda administratif begitu, apalagi yang harus dijerat kepada para pelaku ini yang melakukan pemasangan pagar laut ini yang tadi Anda sebutkan, selain juga merusak ekosistem laut, juga menyulitkan nelayan untuk mencari ikan, mata pencaharian mereka juga berkurang. Iya, memang permasalahan utama adalah semua aturan ini kan dipayungi oleh Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, yang kemudian kita tahu bahwa ini sanksinya administratif. Padahal sebenarnya di Undang-Undang 1 tahun 2014 ya tentang pengelolaan wilayah pesisir itu bisa dikenakan sanksi pidana sebenarnya gitu. Tapi ya sekali lagi Undang-Undang CK ini mematahkan sebenarnya. Permasalahan lainnya yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kemudian KKP ini punya posisi yang tegas sebenarnya untuk bagaimana kita akan mengelola lautnya. Artinya harus punya unsur kehati-hatian untuk menerbitkan PKKPRL, karena banyak nih kasus-kasus yang serupa, contohnya di Pulau Pari gitu ya, di Manado Utara, ya kurang lebih sama. Nanti dorongannya itu semuanya dendanya administratif tuh. Artinya kan KKP harus hati-hati kalau mau mengeluarkan izin, jangan kemudian menjadi seperti apa ya, maklar izin lah, karena kita tahu ujung-ujungnya ini administratif gitu. Dan dalam hal itu sebenarnya harus ada hal yang lebih progresif. Kalau kami sih dari dulu memang tidak sepakat dengan Undang-Undang CK ya, memang harus cabut gitu. Dan laporan kami ke Bareskrim ini memang tidak menggunakan Undang-Undang CK, Undang-Undang 1 gitu, yang memang sanksi pidana harus tidak cuman administratif gitu. Oke, Anda melihat dengan hanya dikenakan denda administratif itu artinya kemudian tidak ada ketegasan dari pemerintah soal pembongkaran pagar laut ini, soal pagar laut ini, polemik pagar laut ini, dan hanya denda administratif begitu, tidak ada efek jera juga. Iya, bayangkan kalau kemudian taruhlah kita ya negara akan menerima apa ya, denda ini sekitar 700 juta gitu ya. Untuk pemulihan ekosistem pesisir itu butuh tahunan gitu. Bahkan kalau terumbu karang itu butuh waktu yang cukup lama gitu. Belum lagi kalau kita hitung-hitung bagaimana pengeluaran ataupun masukan kawan-kawan gitu ya, yang hari ini tidak sebanding karena adanya pagar laut gitu. Belum lagi sebenarnya lebih kepada apa ya, bagaimana negara ini bisa terlihat di mata korporasi sih sebenarnya gitu. Punya nggak kekuatan gitu ya, bahwa kita memang ya negara gitu, nggak bisa kemudian seenaknya para pelaku penjahat lingkungan ini terus melakukan pengerusakan di pesisir dan kemudian dendanya cuma ya hanya sebatas administratif. Itu mudah sekali untuk kemudian pelepasan izin-izin di pesisir dan pulau-pulau kecil ini yang ujung-ujungnya ya semuanya akan ekosistemnya rusak gitu. Saya nggak mau Kak, ke depan ini kita akan melihat satu-satu ekosistem pesisir ini hilang hanya gara-gara proyek-proyek seperti ini gitu. Oke, baik. Nanti kami akan hubungi kembali melanjutkan perbincangan kami, Mbak Susan. Tapi saya harus ke jurnalis Kompas TV dulu, Renata Panggalo,
yang saat ini sepertinya berada di kapal begitu ya. Renata, sudah ada informasi terbaru apa dari sana yang bisa Anda laporkan? Silahkan. Ya, Adisti, kami memang sudah berada di kapal, namun kami masih akan melakukan persiapan sebelum nantinya akan bertolak dari Pluit, tempat kami melaporkan, nanti akan menuju ke titik yang akan dilakukan patroli dan juga pembongkaran pagar laut, yaitu Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Lebih lengkapnya mengenai patroli dan juga penindakan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang ini sudah bersama kami, Kombes Joko Sadono, selaku Direktur Kepolisian Air dan Udara Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Pak. Pagi, selamat pagi. Pak Joko, mungkin bisa dijelaskan untuk giat hari ke-6 pembongkaran pagar laut ini berapa personil yang diturunkan dan juga ada kapal apa saja yang dibawa ke sana? Pada kegiatan pagi hari ini kita melaksanakan pembongkaran pagar laut. Untuk keterlibatan personil kita turunkan 154 personil. Itu terdiri dari Polda Metro 54 personil, Korpolerut, Dirpolerut menurunkan 50 personil, Polda Banten, karena ini dua wilayah hukum ya, Polda Banten 50 personil. Untuk peralatan yang kita gunakan ada 10 kapal yang kita gunakan, Korpolerut menurunkan 3 kapal, kita sendiri hari ini 5 kapal, untuk Polda Banten menurunkan 2 kapal. Baik Bapak, untuk hari ini ada target tertentu untuk pembongkaran pagar lautnya? Setiap harinya kita melaksanakan pembongkaran untuk backup KKP dengan Lantamal. Itu rata-rata kita membongkar 150-200 meter untuk kegiatannya tiap hari. Mungkin sampai 500 meter lah mungkin bisa kita ini kan. Untuk hari ini sekitar 500 meter begitu ya Pak. Apa Pak kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas 6 hari kebelakang ini? Untuk kendala mungkin belum ada kendala yang berarti ya, namun mungkin situasi dan kondisi kayak ketinggian air, karena di situ sering surut ya, terus termasuk cuaca ya, kalau panas juga anggota juga sangat juga kewalahan juga, mungkin hujan juga, tapi sampai saat ini kita juga melaksanakan kegiatan dengan baik, mulai dari pagi sampai sore melaksanakan kegiatan. Baik Pak Joko, terakhir mungkin ini kan hari ini juga kegiatannya selain pencabutan ada patroli juga. Nah, patroli hari ini seperti apa? Apakah ini akan mengarah mungkin dari pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dari pagar laut ini atau seperti apa Pak sebenarnya perkembangan di kepolisian? Memang dari awal kegiatan kita itu memang kegiatan patroli ya, situasi Kamtibmas yang ada di lokasi, kita menjaga keamanan, jangan sampai nanti ada tindak pidana atau mungkin konflik masyarakat dengan aparat ya kan, karena ini kan kita belum tahu sampai saat ini siapa yang melakukan pemagaran, siapa yang memiliki pemagaran. Namun demikian untuk proses hukumnya kan sudah dilaksanakan oleh KKP ya, kita tunggu aja hasil dari KKP ya. Baik, kalau dari Polairut sendiri berarti menunggu penindakan dari KKP untuk mungkin bisa Pak ya, ini sebenarnya kalau dari Polairut ini pemantauannya sejak tahun berapa sebenarnya pagar laut ini ada Pak? Atau seperti apa sebenarnya kalau pemantauan sampai saat ini? Ya kami juga melihat situasi ini, viral itu tanggal Januari ya baru kita tahu bahwa di sana ada pembakaran laut di media sosial, termasuk di media massa juga, di media mainstream juga, sehingga kita melakukan pemantauan di sana, melihat situasi dan kondisinya, apakah ada tindak pidana. Memang sampai di sini memang belum kita temukan tindak pidana yang ada. Terus kita juga tahu bahwa sudah KKP yang melaksanakan penyelidikan dan penyelidikan. Terima kasih banyak waktunya Pak Joko. Ya, itu dia tadi saudara wawancara kami bersama dengan Kombes Joko Sudono selaku Dirpolairut Polda Metro Jaya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa memang hari ini cukup banyak petugas yang diturunkan. Dari sini, dari titik ini sendiri sudah dipersiapkan 5 kapal nantinya akan menuju ke Tanjung Pasir. Tentu kita berharap dengan giat pada hari ini dari patroli, kemudian juga penindakan pembongkaran ini yang targetnya hari ini akan dilakukan 500 meter. Semoga cuacanya mendukung Adisti dan juga saudara sehingga pembongkaran bisa
dilakukan dengan lancar. Kembali kepada Anda, Adisti. Oke, baik, kita berharap cuaca hari ini cukup kondusif jika memang pembongkaran pagar laut ini bisa terus dilanjutkan dan juga maksimal pembongkarannya sesuai dengan target 5 km per harinya. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juga juru kamera yang bertugas. Terima kasih informasinya. Saudara, informasi soal pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tanggerang, Banten masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, hari ini pembongkaran pagar laut terus dilanjutkan. Setidaknya sebelumnya di hari ke-6 pembongkaran pagar laut ini sudah dilakukan sepanjang 15,5 km dari total 30 km, saudara. Dan untuk lebih lengkapnya kita akan membahasnya bersama dengan Sekjen Koalisi untuk Keadilan Perikanan atau KIARA. Sudah ada Mbak Susan Herawati bergabung bersama kami melalui sambungan daring. Selamat pagi, Assalamualaikum. Mbak Susan, melanjutkan perbincangan kami tadi. Mbak Susan. Ya, siap Kak. Waalaikumsalam. Mbak Susan, ini kan kalau tadi Anda sebutkan karena merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian akhirnya dikenakan denda administratif. Nah, sebenarnya bisa tidak pemerintah ini merujuk pada peraturan yang lain agar ada efek jera terhadap para pelaku pemasang pagar laut ini, Mbak Susan? Iya, menurut kami sih sebenarnya kalau mau memberikan efek jera, ya negara bisa menggunakan Undang-Undang 1. Itu sebenarnya yang kami laporkan ke Bareskrim juga ya, dengan menggunakan Undang-Undang 1 tahun 2014. Artinya negara harusnya memiliki power gitu ya untuk menentukan sanksi seperti apa yang memang akan dibebankan gitu. Dalam pada itu sih sebenarnya ya memastikan perusahaan-perusahaan yang melakukan pengerusakan ini benar-benar dihentikan gitu izinnya, artinya tidak lagi bisa beroperasi. Jadi jangan lagi ada alasan untuk kemudian membuat anak perusahaan dan yang lain gitu kan. Yang paling menarik kami temukan, misalkan ya satu perusahaan ini memang dicabut izinnya ya, kemudian ya diberikan denda, tapi tetap tuh aktivitasnya tetap berjalan gitu ya. Tetap melakukan upaya-upaya pengerusakan, dan sekali lagi ya karena dianggap ya sudah membayar denda ya sudah tidak apa-apa gitu. Ini kemudian bahaya sekali kalau ke depan negara ini masih seperti ini. Artinya negara pasti punya pilihan untuk menentukan gitu ya alat atau perangkat hukum mana yang mau digunakan sebenarnya, dan bagaimana mereka bersikap di mata korporasi sih, itu yang penting Kak Adis. Oke, kalau tadi Anda mengatakan denda administratif begitu ya karena merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja, padahal juga bisa merujuk pada aturan yang tadi Anda sebutkan ya, Undang-Undang nomor 1 ya kalau tidak salah ya, Mbak Susan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya begini, Anda sudah melaporkan, pihak KIARA sudah melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri begitu ya, sampai saat ini sudah ada tindak lanjutnya dari Bareskrim Mabes Polri? Ya, laporan ini sebenarnya bukan hanya KIARA, jadi ada 9 lembaga, diantaranya adalah KIARA. Oke, jadi tidak hanya KIARA ya? Ya, ini lintas organisasi, termasuk misalkan LBH Jakarta, ada Walhi juga gitu. Ini banyak orang sebenarnya, tapi memang sayangnya sampai hari ini belum ada respon sama sekali. Gitu. Oke. Ya, kami masih berbaik sangka mungkin setelah ini mereka akan menghubungi kami gitu ya. Direspon lah minimal. Terakhir singkat saja Mbak Susan. Sebelumnya kan DPR sempat mengatakan ini kita berikan waktu dulu 20 hari begitu ya maksimal. Kalau memang sampai lebih dari 20 hari tidak ada solusi yang benar-benar signifikan, barulah kemudian DPR akan membuat panja atau membentuk panja. Nah, kalau Anda melihat ini apakah lebih baik DPR membuat panja atau kemudian ya sudah terima saja denda administratif saja? Ya, yang pasti kalau 20 hari masih belum terungkap, ya mungkin panja ini salah satu solusi yang memang kami ya 50-50 ya. Tapi memang yang perlu dilakukan adalah memang evaluasi luar biasa ya di dalam lintas kementerian gitu ya. Karena memang ini menandakan bahwa untuk menarik
para pelaku ternyata dari bulan September sampai hari ini masih butuh waktu yang panjang gitu. Harusnya sih evaluasi juga dilakukan, bukan hanya tadi membuat panja, kemudian juga memang ada hal yang signifikan lah dilakukan gitu. Karena ini berlarut-larut gitu, sedangkan orang sudah 15 kilo ini membongkar, tapi kita nggak tahu siapa pelakunya gitu. Aha. Dan Kiara dan beserta dengan Walhi dan juga sejumlah lembaga lainnya mendorong pemerintah ya untuk bisa kemudian secara tegas mengumumkan kepada publik siapa pelaku sebenarnya dari hasil pengusutan ini ya, Mbak Susan. Tunjukkan bahwa memang negara ini tidak tunduk terhadap korporasi, artinya tidak powerless di mata para investasi ini gitu. Karena ini jadi sorotan publik bagaimana negara bersikap, dan kalau kemudian ini gagal ya sudah pasti masyarakat Indonesia pasti kecewa. Oke, baik, terima kasih informasinya Susan Herawati dari Kiara. Kami akan bergeser kepada jurnalis Kompas TV. Inilah visual di mana di dalam kapal Pol Airut, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo dan juga juru kamera ada Julian Fernando yang sampai saat ini dalam perjalanan menuju desa atau wilayah Tanjung Pasir di Kabupaten Tangerang. Tapi kami akan coba bergeser ke jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman dan juga juru kamera ada Yohan Bagja di sana di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang. Selamat pagi, Malaika. Malaika, ini kan kalau kita lihat ya di sana cuaca cukup mendung begitu ya. Apakah bisa memenuhi target hari ini 5 km untuk pembongkaran laut? Atau ketika hujan turun harus dihentikan sementara? Skemanya nanti akan seperti apa, Malaika? Ya, memang saat ini kondisi dari laut sendiri ini memang cukup pasang, Adisi dan juga saudara. Sedang diperlihatkan oleh juru kamera Kompas TV Yohan Bagja. Untuk ombaknya juga cukup besar begitu ya, dan memang kalau kita lihat cuaca dan kita berkaca di hari-hari kemarin, cuaca dari Jakarta sendiri dan juga Tangerang itu cukup mengalami curah hujan yang cukup tinggi, sehingga memang tadi saya juga sudah sempat berbincang dan bertanya begitu ya kepada para anggota TNI AL yang melakukan pembongkaran pagar laut jika memang terjadi curah hujan yang cukup tinggi dan juga apabila ombak ataupun kondisi laut yang cukup pasang, ini memang pembongkaran ataupun pencabutan pagar laut akan dihentikan sementara atau akan ditunda dan akan dilanjutkan ke esok hari. Namun kalau sampai dengan saat ini memang cuacanya saat ini Adisi dan juga saudara cukup mendung, namun memang masih bisa melakukan aktivitas dan memang tadi para anggota TNI AL juga masih bisa begitu ya untuk melakukan pembongkaran ataupun pencabutan pagar laut. Yang saya mau ceritakan Adisi, tepat di sebelah kanan saya ini adalah dua kendaraan yang sebetulnya sempat digunakan untuk melakukan pembongkaran maupun pencabutan pagar laut. Kalau yang di sebelah kanan, saya akan menjelaskan di yang sebelah kanan dulu. Ini adalah LVT Adisti dan juga saudara, digunakan untuk menarik begitu ya, menarik atau melakukan pembongkaran dan pencabutan pagar laut. Memang kalau ini dinaiki oleh anggota TNI AL, ini bisa menampung sekitar 10 sampai 20 orang. Memang cukup besar, namun LVT sendiri ini hanya digunakan sekitar 2 kali dalam selama sekitar 7 hari melakukan pembongkaran atau pencabutan pagar laut, karena memang bisa Anda lihat Adisi dan juga saudara, kendaraan ini cukup tinggi sehingga sangat sulit untuk melakukan pembongkaran atau menjangkau pagar laut. Adisti. Oke, baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman melaporkan langsung dari Kabupaten Tangerang dan juga juru kamera ada Yohan Bagja di Kabupaten Tangerang. Dan ini adalah visual di mana jurnalis Kompas TV Renata Panggalo bersama dengan juru kamera Julian Fernando sudah berada di tengah laut begitu ya untuk bisa menuju ke lokasi pagar laut
di wilayah Tangerang, Banten. Setidaknya diperlukan waktu 1 jam dari Pluit menuju ke Tanjung Pasir di wilayah Kabupaten Tangerang untuk dilanjutkan pembongkaran pagar laut di hari ini, saudara. Kita akan nanti update lagi informasinya karena memang jurnalis Kompas TV Renata Panggalo ini sedang berada di tengah laut, kemungkinan juga sinyalnya juga terganggu begitu ya, tapi kita nanti akan update lagi informasi perkembangannya dari pembongkaran pagar laut yang terus berlanjut di hari ini. Demikian breaking news Kompas TV, terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adi Silarasati, sampai jumpa.